Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, budaya dan salam pendidikan. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang pada para peserta PKPA. Hari ini merupakan hari terakhir pembekalan PKPA yang diadakan oleh Universitas Pendidikan Surabaya dengan Divisi Praktik Surabaya pada angkatan 2017. Pagi ini saya Aminah Rasati selaku penjelasan yang akan menemani pembekalan PKPA di sesi pertama ini bersama dengan pemateri kita yang pertama yakni Ibu Dr. Ria Trivinata SLL. Selamat pagi Ibu. Hari ini beliau akan menyampaikan sebuah materi yang pertama yakni hukum acara pengadilan hak asasi manusia. Ibu Ria sudah siap menyampaikan materi? Insyaallah. Semangat Ibu ya. Semangat. Oke, baik. Sebelum kita memulai sesi pemaparan materi, marilah kita bersama-sama berdoa semoga hari ini materi yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan bisa manfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa yang baik. Berdoa selesai. Sebelum memasuki pemaparan materi, sehingga saya untuk menampilkan terlebih dahulu kurikulum vitae dari materi kita yang pertama. Ya baik, sudah ada di layar. Jadi untuk kurikulum vitae pemateri kita yang pertama, beliau adalah Ibu Dr. Ria Trivinata SLM. Dia merupakan dosen aktif dan seorang peneliti di Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Surabaya. Adapun ringkasan karir beliau yang pertama adalah sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Surabaya. Lalu yang kedua adalah dulu beliau pernah menjadi sekretaris lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Pendidikan Surabaya. Lalu yang ketiga adalah ketua bagian hukum internasional dan sekarang beliau juga menjabat sebagai wakil dekan 1 bidang akademik. Lalu riwayat akademik yang pertama di Universitas Erlangga. Beliau mendapatkan beasiswa BPPDN Doktoral Bidang Hukum Laut yang lulus pada tahun 2019 dengan judul disertasi yakni Equitable Principle dalam penentuan batas wilayah laut. Selanjutnya beliau menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan gelar LLM Bidang Hukum Laut yang lulus pada tahun 2009 dengan judul tesis yakni penentuan batas wilayah antara Indonesia dengan Timur Leste berdasarkan Umpel 1982. Dan yang ketiga adalah beliau juga sebelumnya S1-nya di Universitas Pendidikan Surabaya dan lulus pada tahun 2007. Selain menjadi dosen, beliau juga sering melakukan penelitian antara lain yang berjudul yang pertama adalah strategi dan model rekonstruksi titik dasar geografi Indonesia, rekonfigurasi garis pangkal, alur laut ke Pulau Indonesia dan bagian lain. Yang kedua adalah pemetaan kualitas air minum Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2022 dan yang ketiga adalah joint security dalam upaya penanggulangan illegal, unreported dan unregulated IUU fishing di perairan negara Kesatuan Republik Indonesia atas hibah internasional pada tahun 2022. Beliau memiliki fokus kajian ilmiah antara lain di bidang hukum internasional, hukum laut, hukum lingkungan internasional, dan pemetaan kualitas air. Ini merupakan CV yang sangat luar biasa karena beliau juga merupakan dosen aktif dan juga berprestasi. Selanjutnya untuk pemaparan materi, Ibu sudah siap ya Bu? Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bu Andi. Ini mahasiswa saya Bapak Ibu di Fakultas Hukum. Perkenalkan saya Ria Trivinata. Saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dan sebenarnya bidang kajian saya itu hukum internasional. Jadi
dikaitkan dengan HAM ini tepat karena bagaimanapun itu banyak konvensi-konvensi internasional yang memang sudah diratifikasi Indonesia menjadi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Baik terkait dengan pengadilan ad hoc-nya juga mencontoh atau mengadopsi dari ICTY maupun ICTR dari International Court of Justice. Nah di Indonesia ternyata juga sama. Nah sebelum itu saya kalau duduk itu agak susah ngomong, jadi lebih baik kita lebih dekat. Jadi kita konsepnya berdiskusi ya Bapak Ibu terkait dengan HAM itu apa. Karena sebenarnya kalau semuanya itu bisa berbicara masalah HAM, sedikit-sedikit orang akan berbicara masalah HAM. Namun terkait dengan kompetensi relatif pengadilan HAM itu sendiri, ternyata ada dua saja yang bisa diajukan dalam pengadilan HAM, yaitu terkait dengan kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Nah, sebelum menuju ke sana, nanti saya akan katakan terlebih dahulu, ini mungkin merefresh Bapak Ibu sebelumnya terkait dengan apa itu sebenarnya konsep HAM. Next slide. Saya menilai pendapatnya dari next slide. John Locke. Kita konsepnya adalah manusia, jadi Bapak Ibu, bukan orang. Jadi kalau di dalam KUHP maupun perdata itu kan pasti dinyatakan maupun hukum lingkungan adalah setiap orang. Setiap orang itu di pidana perdata itu mungkin jelas. Kalau hukum lingkungan kan setiap orang itu adalah orang, person dan badan hukum. Tapi kalau di HAM itu kita tidak pernah menyebut bahwa itu adalah setiap orang, tapi setiap manusia. Manusia itu apakah manusia mempunyai kecakapan secara hukum ataupun tidak. Jadi manusia di dalam itu apakah dia HAM-nya bagaimana konsepnya, apakah dia dalam rahim pun sudah dilindungi, ataukah dia sudah berdiri artinya berwujud manusia maupun dia yang tidak memiliki kecakapan secara hukum. Jadi konsep HAM ini berbeda dengan konsep dari konsep perdata maupun pidana terkait dengan subjek hukumnya. Jadi HAM ini adalah setiap manusia. John Locke mendefinisikan terkait dengan HAM, yaitu yang melekat pada diri manusia tersebut sejak lahir. Jadi sejak lahir manusia itu sudah memiliki HAM. HAM itu ada, konsepnya itu sebelum negara itu merdeka. Jadi sebelum terbentuk negara, HAM itu sebenarnya sudah melekat pada diri manusia itu sendiri. Tapi ini berbeda dengan pendapatnya George Jelinek. George Jelinek, next slide, menyatakan bahwa HAM itu diberlakukan berdasar hukum positif negara tersebut. Jadi apabila negara tersebut tidak memberikan perlindungan terhadap HAM, maka negara tersebut itu tidak mengakui adanya HAM. Jadi tidak semua negara itu memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Setiap negara memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia itu kemungkinan akan berbeda terhadap negara lain. Jadi kita mendefinisikan misalkan Indonesia nih punya perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat. Tapi belum tentu Korea Utara mempunyai perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat. Jadi hak asasi manusia itu diberikan oleh negara. Tapi konsepnya yang pertama tadi bahwa hak asasi manusia tidak perlu diberikan negara. Bahkan negara belum lahir pun hak asasi manusia sudah melekat. Tapi pendapatnya George Jelinek menyatakan hal yang berbeda, bahwa hak asasi manusia itu diberikan oleh negara. Ketika negara tidak mengatur, maka hak asasi manusia itu sebenarnya tidak ada. Gitu. Dan ini kan kita merefleksikan sebenarnya ada nggak ya hak asasi manusia Indonesia pada tahun sebelum 98, pada masa era reformasi. Karena lahirnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu baru ada tahun 2000 tentang pengadilan HAM-nya. Nah sebelum itu ketika terjadi hak asasi manusia, pelanggaran hak asasi manusia, contohnya pada saat lepasnya Timur Leste, kejahatan genosid atau kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia pada masyarakat di situ ternyata besar. Sampai masuk ke dunia internasional. Nah, apa yang dilakukan? Padahal pengadilan HAM di Indonesia itu sebenarnya tidak ada. Setelah tahun 2000 baru ada. Nah, nanti kita akan bahas. Next slide. Nah, ini adalah Bapak pakar hukum tata negara, ya, Juni Aksidik sudah menyatakan hampir sama teorinya terkait dengan hak asasi manusia, yaitu sebenarnya hak itu lahir
berdasarkan dia sebagai manusia, bukan karena pemberian dari negara. Nah, bagaimana dengan undang-undang kita? Next slide. Ini saya mengadopsi dulu karena kita peraturan perundang-undang Declaration of Human Rights kita itu adalah hasil dari ratifikasi peraturan perundang-undangan kita adalah hasil ratifikasi dari Declaration of Human Rights. Bapak Ibu, kalau saya menyatakan ratifikasi berarti kita konsepnya mengadopsi. Ya. Ratifikasi itu adalah dari perjanjian internasional. Kemungkinan Bapak Ibu akan bersentuhan walaupun tidak secara langsung. Tapi dalam peraturan perundang-undangan mesti disampaikan bahwa ini adalah ratifikasi dari konvenan apa, itu pasti ada. Misalkan, ini adalah Declaration of Human Rights, DHUM. Ini adalah Indonesia. Semua negara mengakui adanya Declaration of Human Rights. Tapi, apakah semua negara menyesuaikan dengan kondisi negara masing-masing? Iya, termasuk dengan Indonesia. Ada beberapa bagian yang memang Indonesia itu tidak meratifikasi terkait dengan Declaration of Human Rights. Salah satunya adalah terkait dengan berdirinya Statuta Roma terkait dengan ICC, International Criminal Court. Ini Indonesia tidak meratifikasi sampai sekarang, maka ini tidak bisa diberlakukan. Tapi yang berratifikasi seperti DHUM, Declaration of Human Rights itu diberlakukan. Ada beberapa pasal yang memang Indonesia sudah meratifikasi. Jadi dari internasional ditandatangani oleh perwakilan negara. Dari perwakilan negara dibawa ke ranah DPR. Sebagai badan legislasi, disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Ada beberapa hal yang memang perlu diratifikasi, misalkan pasal 1, ayat 1 tentang definisi dari HAM yang PBB punya yang saya sampaikan. Kemudian ada mungkin beberapa pasal yang tidak sesuai, maka ini tidak perlu diratifikasi. DPR mengajukan ke DPR bersama pemerintah sama-sama mengesahkan Declaration of Human Rights menjadi peraturan perundang-undangan. Nah, ini adalah konsep ratifikasi. Apa banyak Bu terkait dengan ratifikasi dalam negara Indonesia ini? Banyak. Salah satunya adalah DHUM. ITE itu adalah proses ratifikasi, informasi dan teknologi. Itu adalah 3 kali proses ratifikasi yang Indonesia punya. Jadi kejahatan-kejahatan cyber, kemudian tentang informasi dan teknologi itu adalah proses hasil ratifikasi. Undang-undang penanaman pasar modal, proses ratifikasi. Lingkungan hidup, proses ratifikasi. Walaupun kita tidak menyadari bahwa hukum internasional itu mengenai kita, tapi dalam peraturan perundang-undangan itu sudah jelas dinyatakan bahwa ini adalah hasil ratifikasi. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, ini adalah yang namanya, yang saya sampaikan lagi adalah proses ratifikasi. Begitu juga dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia terkait dengan Declaration of Human Rights. Next slide. Nah, ini adalah International Covenant on Civil and Political Rights, juga merupakan hasil ratifikasi. HAM adalah hak yang bersumber dari martabat dan wakat pada manusia. Next slide. Ini adalah proses ratifikasi Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment and Punishment. HAM adalah hak yang berasal dari martabat manusia secara pribadi. Jadi konsep dari PBB kemudian diturunkan menjadi protokol-protokol yang mungkin bisa di-edit dulu. Ya. Yang diratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Next slide. Bagaimana dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 39
tahun 1999 tentang hak asasi manusia, itu ternyata ada dalam definisi pasal 1 ayat 1, yaitu HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dan pemerintah itu wajib untuk melindungi. Tapi itu lahir di tahun 1999. Nah, bagaimana Bu sebelum tahun 1999 itu ada dasarnya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, konsep ini melahirkan yang namanya ada perbedaan antara pengadilan HAM ad hoc dan pengadilan HAM permanen. Jadi sebelum tahun 2000 kita menggunakan yang namanya ad hoc, itu meratifikasi atau mengadopsi dari kejahatan genosid ICTR dan ICTY, International Criminal Tribunal terhadap Rwanda dan Yugoslavia. Kita ada yang namanya pengadilan ad hoc. Apakah berfungsi? Nanti kita cek, karena kejahatan genosida yang pertama kali ada pengadilan ad hoc-nya dan namanya pengadilan rakyat tribunal ya. Itu kemarin sempat didengung-dengungkan pada masa lepasnya Timur Leste terhadap Indonesia. Next slide. Sumber hukum hak asasi di Indonesia dalam Undang-Undang 1945, TAP MPR nomor 17 tahun 98 tentang hak asasi manusia. Kemudian ada Undang-Undang nomor 5 yang saya sampaikan tadi, konvenan, ada 2 konvenan, itu yang sudah diratifikasi menjadi Undang-Undang nomor 5 tahun 1998 dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Dan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Itu. Jadi Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia baru muncul di tahun 2000 setelah lahirnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1999. Silakan next slide. Ini adalah beberapa hasil ratifikasi. Bapak Ibu bisa dicek nanti, slide-nya mungkin akan dibagi terkait dengan ratifikasi hukum internasional tentang hak asasi manusia menjadi undang-undang kita yang secara tidak langsung ternyata mengenai kita. Walaupun kita tidak sadar bahwa nggak mungkinlah Indonesia ini berdekatan dengan hukum internasional, ternyata enggak. Kita itu sebagian peraturan perundang-undangan merupakan hasil ratifikasi dari internasional. Mungkin kita berbeda negara dengan anggota Eropa, Union of Europe. Itu semua sistem menjadi satu. Jadi satu peraturan perundang-undangan dipergunakan oleh semua negara anggota dari UE tersebut. Kita itu adalah ASEAN. Tapi di ASEAN tidak pernah ada yang namanya pengadilan HAM. Tapi PBB internasional punya yang namanya pengadilan HAM, yaitu International Criminal Court. Tapi ini tidak dipergunakan di Indonesia karena Indonesia tidak pernah meratifikasi terkait dengan kompetensi relatif Statuta Roma tentang berdirinya terkait dengan ICC. Ini yang membedakan. ASEAN punya, Bu, tidak punya, tapi dia punya Komnas terkait dengan hak asasi manusia seperti yang Indonesia punya Komnas HAM. Jadi istilahnya hanya hearing, mendengarkan. Komnas HAM juga sama, dia melakukan penyelidikan atas rekomendasi dari Komnas HAM, baru akan muncul yang namanya penyidikan. Tapi kalau penyelidikan, kalau saya nggak tahu ya untuk acara pidana bagaimana, secara pidana yang biasa, tapi HAM itu penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. Kemudian penyidikan dilakukan langsung oleh jaksa. Jaksa ketika memang sudah diputuskan bahwa ada yang namanya kejahatan HAM berat atau kejahatan genosid, dia melaporkan ke DPR. DPR melaporkan ke Presiden, kemudian baru ditetapkan bahwa ini akan dilakukan pengadilan HAM atau tidak. Next slide. Ini yang saya sampaikan tadi, yaitu sumber hukum HAM internasional, ada piagam PBB, Universal Declaration of Human Rights, Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, serta konvenan-konvenan yang memang ada dalam HAM internasional. Kalau HAM internasional itu memang ditujukan untuk kejahatan perang, hukum humaniter, kejahatan perang. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa Israel dan Palestina menggunakan hukum humaniter, Ukraina dan Rusia menggunakan hukum humaniter. Nah, bagaimana Indonesia terkait dengan lepasnya Timur Leste yang ada di Indonesia? Apakah menggunakan hukum humaniter? Iya,
itu sempat diajukan ke ranah internasional, tapi pelaksanaannya tidak sampai ke pengadilan yang sifatnya tribunal ataupun ad hoc. Next slide. Nggak apa-apa, di next slide ini adalah kontenan-kontenan. Next slide. Next slide. Next slide. Kontenan-kontenannya ini. Next slide. Lagi? Oh, masih belum. Nah, ini adalah prinsip-prinsip HAM. Prinsip HAM ini inherent, interrelated, tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Ketika memang dipisahkan satu sama lain, maka prinsip HAM ini tidak bisa dijalankan. Tapi Bapak Ibu perlu diingat bahwa HAM itu bisa dibatasi. HAM itu tidak bisa seluas-luasnya bahwa kita mengatakan bahwa itu adalah HAM. HAM itu dibatasi karena ada yang namanya moral dan peraturan perundang-undangan. Misalkan hak untuk hidup. Hak untuk hidup itu bisa dicabut apabila sudah ada keputusan pengadilan yang menetapkan bahwa ada putusan atau hukuman mati. Apakah semua negara memperlakukan ini? Tidak. Dan bagaimana dengan posisi Indonesia di mata negara lain, Bu? Ini yang menjadi kritik oleh negara-negara lain terkait dengan putusan hukuman mati yang ada di dalam Indonesia. Bahwa hak untuk hidup itu sebenarnya tidak bisa dicabut karena ada peraturan perundang-undangan. Tapi di Indonesia masih menganut itu. Nah, ini sebenarnya propaganda. Apakah memang hak itu lahir dari diri kita sebagai manusia, ataukah hak itu sebenarnya diberikan oleh undang-undang? Karena ketika kita berbicara pasal 1 ayat 1 bahwa hak itu adalah lahir dari diri kita sendiri, tapi ada yang membatasi peraturan perundang-undangan yang bisa mencabut hak untuk kita untuk tetap hidup. Salah satunya adalah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa manusia itu mati. Misalkan ditetapkan sanksi hukumannya adalah mati gitu ya. Maka hak untuk hidupnya pun akan dicabut. Nah, ini sebenarnya silakan Bapak Ibu nanti mulai mengkritisi terkait dengan HAM itu sendiri. Next slide. Ini ada banyak kasus terkait dengan tahun 2021 saya mencatat ada 2.729 aduan yang dilakukan seseorang terhadap kejahatan pelanggaran HAM atau kejahatan kemanusiaan terkait dengan hak atas kesejahteraan. Ini yang diterima Komnas HAM ya Bapak Ibu tahun 2021 ada 1.009 kasus. Hak untuk memperoleh keadilan 910 dan hak atas rasa aman 174. Nah, aktor-aktor yang paling banyak dijadikan sebagai pelanggar HAM itu adalah satu, kepolisian. Ternyata mencatat ada 728 kasus yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap masyarakatnya itu sendiri dan korporasi 428 serta pemerintah daerah sebanyak 249. Tapi apakah ini bisa dijadikan sebagai acuan kita bahwa memang masuk dalam ranah pengadilan HAM? Tidak. Tetap saya nyatakan bahwa pengadilan HAM itu yang mengurus terkait dengan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida yang ada dalam peraturan perundang-undangan tahun 2000. Nah, bagaimana Bu terkait dengan hal ini? Namanya konsep Umbrella Act. Undang-undang HAM itu sama halnya dengan undang-undang lingkungan hidup. Konsepnya seperti Umbrella Act atau yang kita saat ini kenal yaitu Omnibus Law. Hampir mirip. Seperti undang-undang yang memiliki payung satu adalah peraturan perundang-undangan, tapi dia memiliki cabang-cabang yang lain. Konsepnya adalah HAM. Tapi di sini sudah ada yang namanya kekerasan terhadap rumah tangga, sudah diatur sendiri. Perlindungan anak, kebebasan berpendapat,
lingkungan baik dan sehat, terkait dengan pendidikan. Nah, ini yang sudah diatur sendiri oleh peraturan-peraturan yang sifatnya nasional. Tapi pada intinya itu adalah HAM besar yang kita pelajari saat ini adalah genosida dan kejahatan kemanusiaan. Sama dengan Undang-Undang Omnibus Law. Di sini ngomongnya lingkungan, pasar modal, dan sebagainya. Itu konsepnya sama, umbrella act. Next slide. Ini adalah jumlah kasus ya pelanggaran hak asasi manusia terhadap kekerasan terhadap perempuan yang kita catat itu ternyata semakin tahun itu ada peningkatan. Nah, tapi kan arahnya sudah ke pidana yang biasa atau pidana umum. Next slide. Apa dasar hukum lain yang kita pelajari hari ini? Dasar hukum terkait dengan pengadilan HAM itu ada konstitusi pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 terkait dengan pasal 104 yang menyatakan bahwa untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia itu diperlukan yang namanya pengadilan HAM. Nah, pengadilan HAM itu tetap lokasinya adalah di bawah pengadilan umum, namun cara berprosesnya berbeda dengan pengadilan yang biasa, dan ini perlu ada ketetapan dari Presiden. Next slide, Mbak. Ini adalah landasan sosiologis Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu secara global masyarakat internasional ini dibentuknya undang-undang ini ya, tapi Indonesia belum ratifikasi. Telah menyebabkan Statuta Roma yang saya sampaikan tadi 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional atau International Court of Justice. Ini yang menjadi landasan sosiologis Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Walaupun kita belum ratifikasi, tapi masuk dalam landasan sosiologis. Itu. Bedanya, ini yang perlu saya sampaikan, nanti Bapak Ibu, ini sedikit pengetahuan umum. Bedanya apa sih ICC dengan ICJ? Kalau ICC, International Criminal Court, itu khusus untuk mahkamah pidana. Tapi kalau International Court of Justice, ya, itu untuk masalah umum antar negara, bisa masalah perbatasan, ekonomi, politik, masuk di dalam ICJ. Tapi kalau ICC itu mahkamah pidana internasional. ICJ itu hanya negara yang meratifikasi yang bisa berperkara dalam ICJ. Tapi ICC, walaupun dia belum meratifikasi, ya, negara tersebut bisa mengajukan sengketa terkait dengan pidana internasional. Tidak hanya negara, person pun boleh. Jadi kalau nanti Bapak Ibu menjadi pengacara internasional, mungkin ini akan bisa. Nah, pernah enggak waktu itu kasus yang Indonesia diajukan ke ICC? Pernah ada, tapi ICC tidak menanggapi respon tersebut karena bukti yang diberikan oleh pihak yang mengadukan sengketa tersebut itu belum kuat. Gitu. Siapa yang menjadi aktor utama pada saat itu adalah Presiden SBY. Pada era pemerintahan Presiden SBY diajukan oleh beberapa kelompok-kelompok yang memang separatis, mengatakan bahwa era kepemimpinannya SBY sudah melakukan tindakan-tindakan yang dianggap tidak baik untuk dirinya dan keluarganya di Maluku pada saat itu. Makanya diajukan dalam ICC di Den Haag. Nah, pada saat itu SBY datang di Den Haag untuk memverifikasi terkait dengan kejahatan-kejahatan tersebut, tapi belum sampai atau belum dilakukan terkait dengan proses selanjutnya, hanya tahap verifikasi. Nah, ini adalah tugas dan wewenang pengadilan HAM, kompetensi absolut terkait dengan pasal 4 Junto, pasal 7, 8, dan 9. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat, meliputi kejahatan genosida,
dan kejahatan kemanusiaan. Jadi ada dua poin penting dalam pengadilan HAM, yaitu adalah kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Nah, apa itu kejahatan genosida? Yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan cara dua slide. Bisa? Sebentar ya Bapak Ibu. Tidak bisa. Nah, itu. Tapi filenya sudah dapat Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, saya lanjutkan. Kejahatan genosida adalah membunuh anggota keluarga, mengakibatkan penderitaan fisik, mental yang berat terhadap anggota, menciptakan kondisi kehidupan yang akan mengakibatkan pemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagian. Jadi ini begini. Sebentar, saya lupa kasus kemarin yang ada di Myanmar, Muslim, kelompok Muslim, Rohingya. Nah, itu kan yang kalau Rohingya itu dihabiskan secara menyeluruh. Jadi di baik tempatnya, anak perempuan, laki-laki, kemudian bapak ibunya dihabiskan. Karena mungkin ada ketimpangan yang dianggap mereka secara ras dan suku tidak sesuai dengan mereka yang kaum mayoritas. Tapi ada salah satu lagi contoh yaitu kejahatan genosida, itu yang dia hanya membunuh yang laki-lakinya saja beserta anak kecil. Tapi yang perempuan tidak. Jadi yang perempuan itu memang sengaja dihamilin supaya melahirkan keturunan dari pihak yang melakukan kejahatan genosida. Jadi menghilangkan keturunan atau darah-darah dari yang memang suku-suku tertentu. Itu, ini adalah kejahatan genosida. Ya. Nah, ini contohnya yaitu terkait dengan Rwanda. Kelompok Tutsi dan kelompok Hutu. Pada saat terjadi kejahatan genosida di Rwanda, terbukti telah terjadi penghasutan untuk melakukan kejahatan tersebut melalui siaran radio oleh suku Hutu. Nah, suku Hutu ini menyebarluaskan atau memberitakan lewat radio dan sebagainya untuk membunuh suku Tutsi. Jadi hanya lewat radio mereka menghasut semua orang yang suku Hutu, kemudian membersihkan kelompok-kelompok suku Tutsi. Nah, pemerintah kemudian tidak kuasa untuk menghentikan perang antar suku, meminta bantuan internasional. Nah, sehingga turun tangan untuk menghadirkan yang namanya International Tribunal of Justice atau International Tribunal of Court, lahirnya yang namanya ICTR, International Court of Justice for Rwanda. Konsep ini kemudian diadopsi oleh Indonesia terkait dengan kasus pelanggaran HAM atau kejahatan genosida yang dilakukan pada saat itu antara perebutan wilayah Timor Leste dari kelompok yang pro kemerdekaan dengan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Ada yang pro kemerdekaan itu masuk ke Indonesia ataukah dia memisahkan diri ke Indonesia. Banyak gempuran-gempuran yang disampaikan apakah itu dilakukan oleh suku antar suku ataupun oleh pihak-pihak yang berwenang. Artinya tentara, TNI yang melakukan kejahatan-kejahatan secara genosida, membunuh massal oleh sekelompok orang tertentu yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Nah, apa yang dilakukan pada saat itu? Yang dilakukan pada saat itu adalah masyarakat ini
mengadukan ke internasional, ke PBB, membawa sengketa ini ke PBB, sehingga PBB atas mediator Amerika Serikat, Indonesia, Timur Leste, dan Amerika Serikat dibentuk untuk memediasi bagaimana keputusan ini. Maka disampaikan bahwa ini harus segera dihentikan, dibuat yang namanya voting atau pemilihan umum, apakah ini masuk Indonesia, merdeka, atau kembali ke Portugal. Nah, pada saat itu memang pemilik dari wilayah Timur Leste ini kan sebenarnya Portugal. Makanya timbul 3 opsi tersebut. Setelah muncul 3 opsi tersebut, muncullah yang namanya memisahkan diri atau membentuk negara baru. Nah, konsep memisahkan diri atau membentuk negara baru tersebut diaminkan oleh negara tetangga yaitu Australia. Kemudian mereka bekerja sama bagaimana cara menuntut Indonesia supaya bisa masuk dalam kejahatan genosida yang memang dilakukan pada masa atau era pemerintahan B.J. Habibie pada saat itu. Nah, konsep ini atau pengadilan rakyat ini terkait dengan kejahatan genosida yang dilakukan di Indonesia ternyata tidak sampai dilaksanakan. Jadi Indonesia kemudian mengambil mundur dari wilayah Timur Leste, nah kemudian Timur Leste merdeka. Tapi ya atas persetujuan dari internasional. Bagaimana Bu dengan kejahatan genosida yang dilakukan oleh Jepang pada masa pemerintahan Indonesia, karena pelanggaran HAM ini sama peraturan perundang-undangannya dengan kejahatan korupsi yang sifatnya adalah retroaktif, jadi berlaku secara surut. Ini memang tidak dibuka secara internasional, namun kalau kita melihat dalam peraturan, bukan peraturannya, tapi kejadian-kejadian dalam websitenya United of Nations, itu sebenarnya kita pernah memajukan sengketa terkait dengan kejahatan genosida yang atau kejahatan kemanusiaan dilakukan oleh tentara-tentara Jepang pada era pemerintahan Jepang, yaitu saya lupa namanya, perempuan-perempuan yang memang dipaksa untuk melayani tentara-tentara Jepang yang disinggahkan atau ditempatkan di Kalimantan. Nah, itu ada kayak ruangan khusus gitu, kayak asrama yang memang diisi oleh perempuan-perempuan Indonesia yang memang diminta untuk melayani tentara-tentara Jepang yang memang bertugas di Indonesia pada saat itu. Nah, perempuan-perempuan ini mengadukan ke PBB terkait dengan kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh tentara-tentara tersebut. Siapa yang wajib bertanggung jawab adalah komandan perangnya. Pada saat itu, Kaisar Hirohito dituntut oleh perempuan-perempuan ini untuk meminta maaf terhadap Indonesia pada tahun 1947. Nah, itu ada di dalam websitenya United of Nations. Nah, permintaan maaf ini memang tidak dilakukan karena dia seorang kaisar, tapi dia menggelontorkan sejumlah dana untuk ke Dinas Sosial Indonesia untuk menampung para perempuan-perempuan perempuan-perempuan yang memang melayani tentara-tentara Indonesia pada saat itu. Jadi dimasukkan dalam satu panti-panti tertentu, dan di Yogyakarta itu ada salah satu pantinya, masih ada. Gitu. Ini adalah bentuk kejahatan-kejahatan genosida yang memang ada hubungannya dengan Indonesia dan menjadi perhatian secara internasional. Bagaimana dengan kejahatan kemanusiaan? Salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, dan pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan, kebebasan fisik lain yang sewenang-wenang dan melanggar asas-asas hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan dan sterilisasi secara paksa, dan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang setara. Ini adalah kejahatan-kejahatan apartheid ya, yang ditujukan adalah langsung terhadap penduduk sipil. Pada masa eranya Pak Soeharto mungkin akan lebih parah lagi terkait dengan kejahatan-kejahatan genosida ataupun kejahatan-kejahatan kemanusiaan. Kalau Bapak Ibu mengingat kasusnya Tanjung Priok itu, satu desa dibunuh secara massal,
Tapi ini sampai sekarang belum terbukti. Artinya secara akademis memang sudah ada penelitian hal tersebut, tapi negara tidak menindaklanjuti. Jadi dibunuh secara massal, kemudian darahnya itu malam dibunuh, darahnya langsung dimasukkan. Artinya itu kan di pelabuhan ya, Bapak Ibu. Disiram langsung masuk ke laut, tubuh-tubuh langsung ditenggelamkan ke tengah laut, pagi bersih. Seperti tidak ada kejadian apa-apa. Itu kasus Tanjung Priok. Di Komnas HAM ada catatannya. Tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Artinya pemerintah diam. Gitu. Jadi kejahatan-kejahatan genocide itu sebenarnya yang pelaku utamanya ya adalah pemerintahan itu sendiri. Kalau misalkan kita sebagai negara yang merdeka. Tapi kalau yang belum merdeka baru ada campur tangan dari pihak lain atau negara-negara lain. Nah, bagaimana dengan kompetensi relatif pasal 3 junto pasal 46 terkait dengan Undang-Undang Pengadilan HAM? Yaitu pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah hukumnya. Di wilayah hukumnya saja. Bersama diberlakukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dibentuk Pengadilan HAM, yaitu ada salah satu tempat yaitu di Jakarta Pusat, ada di Surabaya, Makassar, Medan. Nah, ini adalah salah satu pengadilan HAM, tapi di bawah tetap pengadilan umum. Jadi memang tidak berdiri sendiri. Next slide. Pertanyaannya, pengadilan HAM manakah yang berwenang mengadili dalam perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh WNI di luar wilayah negara Republik Indonesia? Kan Bapak Ibu mungkin ada kasusnya di luar negara ya, misalkan kasus mungkin tadi Bu menyampaikan mungkin kasus TKI atau apa yang berada di luar negara. Nah, bagaimana terkait dengan proses penyelesaian hukumnya? Hukum mana yang bisa dipergunakan? Terkadang kita itu lengah, tidak mengetahui apakah ini hukum internasional ataukah hukum nasional. Sampai pernah menjadi, dan ini kasus di Surabaya, sampai pernah menjadi isu internasional karena ketidakpahaman pengacara Indonesia memahami apakah ini hukum internasional ataukah hukum nasional. Jadi sempat menjadi headline news di VOA, saya pernah membaca ya, gimana terjadi di Indonesia, di Surabaya. Jadi kasusnya begini. Karena memang hukum internasional ini kan tidak membumi, jadi dianggap bahwa memang ketika perkara itu ada di Indonesia, maka hukum yang dipergunakan itu pasti hukum Indonesia. Sehingga diajukanlah ke pengadilan umum biasa. Nah, pada saat itu mungkin hakimnya juga tidak mengetahui, dijatuhkan bahwa memang hukum ini yang berlaku adalah hukum Indonesia. Padahal tidak. Dan itu menjadi salah satu telaah secara internasional karena diberitakan secara internasional. Apakah mungkin Bapak Ibu tahu kasus pemindahan gedung kedutaan besar Amerika Serikat? Ya, kemudian dipindah ke wilayah, ya saya nggak tahu ya lokasinya, barat. Dan Citraland. Kenapa kok di depan kedutaan itu ada pagar-pagar? Dan polisi Indonesia itu duduk di sini seolah-olah tidak menghormati. Ya kan? Kalau misalkan kita ada di kedutaan itu semuanya itu bertanya. Ya. Karena ketika kita memasuki wilayah ini, ya, ini adalah berlaku Undang-Undang Amerika Serikat. Kita memegang pagarnya dan pagar itu ternyata rusak,
berarti kita diberlakukan pengerusakan terhadap gedung yang menjadi milik Amerika Serikat. Sama halnya namanya floating island. Jadi seperti negara yang berpindah-pindah. Kalau Bapak Ibu melihat mobil yang depannya itu isinya CD, plat nomornya CD sama CC, ini berarti dia floating island. Negara tersebut yang mempunyai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi korps konsulat atau korps diplomatik. Jadi negara, apakah polisi bisa menghentikan? Tidak. Karena kita nasional. Ya ini berlakunya hukum internasional. Walaupun di jalan-jalan mana Bapak Ibu ini bebas pajak, bebas apa karena dia adalah negara. Sama dengan ini. Nah, kasusnya terjadi di sini pada saat itu. Terkait dengan tenaga kerja Indonesia. Pembangunan gedung itu ternyata menyisakan sengketa karena ada beberapa tenaga kerja yang memang diputus hubungan secara pekerjaan oleh pemerintahan ini Amerika Serikat karena dianggap lalai. Nah, si pekerjanya meminta bantuan lawyer di Surabaya. Sampaikanlah ke pengadilan, sama pengadilan diterima. Ya kan Bapak Ibu, diterima dengan berkas-berkas, diputuskan bahwa Amerika Serikat berhak mengganti kepada pihak ini karena memang ada pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Nah, kasus ini menjadi guyonan secara internasional. Seharusnya apa yang dilakukan? Yang dilakukan ketika memang ini adalah urusan negara, sampaikan kepada negara. Negara yang harus berkomunikasi terhadap negara. Karena kita tidak bisa mengkomunikasikan langsung terhadap negara lain, kecuali masalah misalkan hubungan keperdataan. Keperdataan itu misalkan jual beli, dengan apa? Dengan siapa? Person. Bukan dengan negara. Person dengan person. Orang dengan orang. Tapi kalau kita urusannya sama negara, sampaikan kepada negara. Negara yang akan melakukan protes diplomatik. Namanya nota protes diplomatik. Atau nota diplomatik. Yang dikirimkan ke Amerika Serikat bahwa Amerika tidak boleh karena aturan Indonesia begini. Yang negosiasi siapa? Negara dengan negara. Negara akan bertanggung jawab terhadap kita. Jadi kita bisa memaksa negara untuk melakukan negosiasi terhadap Amerika Serikat. Jadi kita tidak bisa secara langsung bernegosiasi terhadap Amerika Serikat. Kalau urusan masalah misalkan orang yang ada di Amerika Serikat boleh person to person, apple to apple, government to government, G to G, gitu. Nah ini yang mungkin tidak dipahami. Misalkan Bu, saya pernah kemarin itu dapat kasus, bukan dapat kasus ya, ada orang Indonesia yang memang dia menanam saham di rumah sakit yang ada di Malaysia. Ternyata rugi atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Bagaimana? Bisa nggak ini diajukan? Bisa. Kalau itu orang dengan orang dengan person. Tapi misalkan Bu, saya itu kena kasus kejahatan terkait dengan pemerintahan Malaysia, misalkan saya berada di Malaysia, ternyata mendang saya oknumnya. Apa yang saya lakukan? Laporkan di KBRI dulu. KBRI punya yang namanya pengacara-pengacara yang memang harus. Jadi pengacara tersebut atas nama negara, bukan atas nama personal. Lakukan keberatannya. Gitu. Di Malaysia itu banyak kasus-kasus Bapak Ibu yang sifatnya adalah pribadi. Jadi anak itu tidak mempunyai keluarga negaraan, tidak bisa dia berkeliaran kemana-mana. Karena apa? Ketika memang dia dalam satu lingkup itu bermain di tempat lain, dia tidak punya status keluarga negaraan, maka akan ditangkap oleh polisi setempat. Karena TKW itu mungkin hamil, bapaknya tidak mengakui bahwa itu adalah anaknya. Maka karena tidak kembali ke Indonesia, dia tidak punya namanya akte kelahiran atau apa, tidak punya paspor atau apa. Di Malaysia pun dia tidak diakui. Nah ini kasus itu banyak dan KBRI itu
istilahnya hanya menyampaikan bahwa iya kita tangani gitu. Tapi belum ada solusi sampai sekarang. Nah itu kebetulan saya setiap tahun itu mengunjungi untuk melakukan istilahnya peraturan perundang-undangan yang ada di beberapa negara yang memang TKI-nya banyak. Jadi tahun kemarin saya 2 kali di Malaysia, tahun depan saya ke Thailand, terus ke Taiwan untuk menyampaikan bahwa bagaimana ini TKI yang ada di Indonesia terkait dengan anak-anaknya. Gitu, jadi banyak kasus. Nah, kalau TKI melakukan kejahatan atau apapun di luar Indonesia, maka hukum yang berlaku siapa? Hukum negara tersebut. Tapi kalau perwakilan diplomatik melakukan kejahatan dalam negara yang dikirim, misalkan perwakilan diplomatik Amerika Serikat membunuh orang di Indonesia, hukum mana yang dipergunakan? Enggak, kebal dia. Sampai, ya dia punya immunity, dia punya kekebalan. Sampai Amerika Serikat mencopot statusnya sebagai perwakilan diplomatik, baru bisa ditangani di Indonesia. Bukan hukum Amerika. Ditangani di Indonesia karena apa? Karena statusnya adalah orang biasa. Tapi ketika dia perwakilan diplomatik, Indonesia tidak boleh menangkap person tersebut walaupun sudah dilihat mata bahwa dia melakukan pembunuhan. Karena apa? Karena dia adalah negara. Apakah sama semua negara seperti itu? Sama. Ketika perwakilan diplomatik Indonesia melakukan kejahatan di luar negeri di tempatnya dia bekerja, misalkan berdinas, melakukan kejahatan menampar istri orang, misalkan ya, nggak boleh pemerintahan setempat kemudian menangkap. Karena apa? Karena dia adalah negara. Negara itu mempunyai imunitas kekebalan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, bagaimana cara melakukan penangkapan? Silakan ajukan keberatan terhadap negara. Saya kepengennya orang ini dikeluarkan dari Indonesia atau dicopot statusnya sebagai perwakilan negara. Indonesia akan mengirimi nota diplomatik terhadap negara tersebut, menyampaikan bahwa perwakilan diplomatik ini sudah melakukan kejahatan yang apa dan sebagainya, gitu ya. Sampai di sana menyampaikan, oh ya, kalau begitu saya copot statusnya sebagai perwakilan diplomatik dan menjadi warga negara biasa. Nah, setelah menjadi warga negara biasa, walaupun dia berada di Indonesia, maka diterapkan hukum nasional Indonesia. Tapi selama dia menjadi perwakilan diplomatik, maka akan menjadi bebas. Ini pernah menjadi ketegangan antara beberapa negara. Jadi anaknya, jadi perwakilan diplomatik itu tidak hanya pada dirinya yang imunitas, terhadap istrinya dan anaknya juga. Anaknya melakukan dugem-dugem, kemudian secara tidak sadar karena menegak alkohol, dia melakukan pemukulan terhadap anak-anak yang warga negara tersebut. Tapi polisi tidak bisa menangkap. Dia ditangkap dan diamankan. Apa yang dilakukan oleh negara lain? Negara yang mengirim dia, atau negara yang menjadi perwakilan diplomatik dia, melakukan keberatan terhadap negara tersebut. Padahal anak itu terlibat kejahatan. Karena tidak digubris dan tetap ditangkap, maka yang bertindak adalah negara. Diminta perwakilan diplomatiknya untuk pulang, diboikot terkait dengan perdagangan, pendidikan, dan politiknya. Jadi ini yang memang antisipasi apakah ini aja menjadi ranah hukum internasional ataukah menjadi ranah hukum nasional. Ini penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, yaitu undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, yaitu pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc yang tidak permanen, artinya ad hoc atau tribunal.
Pembentukan pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul DPR berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, HAM yang sifatnya adalah permanen. Pengadilan HAM, next slide, Mbak. Next slide. Pengadilan HAM gambaran umumnya adalah pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di bawah peradilan umum dan merupakan lex spesialis dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan yang namanya adalah pengadilan HAM dan kewenangan-kewenangan tertentu yang mengadili dari kejahatan-kejahatan tertentu. Jadi ada dua kejahatan yang saya sampaikan tadi adalah kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Ini adalah pengadilan HAM ad hoc sebelum terjadi. Slide ke-33. Next slide. Nah, ini adalah asas retroaktif. Adanya pengadilan HAM ad hoc ini memunculkan persoalan isu yang amat penting terkait dengan asas retroaktif yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Dan pelanggaran atas asas legalitas dalam hukum pidana. Kalau pengetahuan saya, asas legalitas itu adalah perbuatan dapat dipidanakan setelah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Tapi ini sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pun itu ternyata dapat diajukan sengketa. Yang saya sampaikan tadi sebelum tahun 2000, maka yang berhak untuk mengadili adalah pengadilan HAM yang sifatnya adalah ad hoc. Tapi setelah tahun 2000, maka ini adalah pengadilan yang permanen. Nah, ini sebenarnya kontradiktif dengan asas legalitas dan asas yang namanya retroaktif. Next slide. Ini adalah skema alur pengadilan HAM ad hoc yang saya sampaikan tadi. Jadi Komnas HAM melakukan penyelidikan, dilakukan oleh penyidikan, disampaikan ke Presiden, surat ke DPR, dan rekomendasi usulan. Apakah memang benar ini adalah kasusnya kejahatan kemanusiaan ataukah kejahatan genosida? Ataukah memang ini tidak sesuai dengan kompetensi relatif dari pengadilan HAM tersebut? Jadi awal screeningnya itu di Komnas HAM. Kalau misalkan Komnas HAM menyampaikan bahwa memang ini bukan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan genosida dalam yurisdiksi atau wilayah Komnas, dalam wilayah atau yurisdiksi dari pengadilan HAM, maka ini tidak bisa dilanjutkan. Jadi Komnas HAM yang berperan besar terkait dengan pengadilan HAM ad hoc maupun permanen. Next slide. Ini adalah kelembagaan pengadilan HAM permanen, yaitu penyelidik Komnas HAM, penyidik dan penuntut dilakukan oleh Jaksa Agung dan pengadilan adalah pengadilan HAM. Jadi tidak perlu rekomendasi dari Presiden ataupun DPR. Jadi langsung ketika penuntut menyatakan, penyelidik menyatakan bahwa ini adalah Komnas pelanggaran HAM, maka ini langsung bisa diajukan ke pengadilan HAM. Saya izin minum dulu ya. Ini adalah kewenangan
baik itu penyelidik maupun penyidik terkait dengan tugas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap lembaga-lembaga tertentu. Ya, ini adalah Komnas HAM menerima laporan, memanggil, yang mengumpulkan keterangan di TKP, mendatangkan ahli, pemeriksaan dan sebagainya. Ini adalah terkait dengan penyelidik yang dilakukan oleh Komnas HAM. Dan mekanismenya ada di next slide. Penyelidik harus memberitahukan kepada penyidik jika telah dimulainya penyelidikan. Jika Komnas HAM berpendapat belum terdapat bukti atau permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan ke penyidik. Jadi yang ada dalam pengadilan ad hoc itu adalah pengadilan HAM yang pelanggaran HAM berat, genosid dan kejahatan kemanusiaan. Selambat-lambatnya 7 hari setelah Komnas HAM menyampaikan kesimpulan Komnas HAM, harus menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik. Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikannya disertai petunjuk untuk dilengkapi dalam waktu 30 hari. Kemudian bagaimana dengan penyidik, kewenangan penyidik? Melakukan penangkapan, melakukan penyidikan atau penahanan lanjutan. Di situ sudah saya terangkan, penangkapan harus disertai dengan surat tugas, surat perintah, kemudian menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan, uraian singkat pelanggaran yang bersangkutan dan ditembuskan kepada keluarga. Kemudian bagaimana dengan penuntutan? Next slide. Dalam rangka penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan paling lambat 30 hari. Jangka waktu penahanan dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 hari oleh Ketua Pengadilan HAM, diperpanjang 20 hari oleh Ketua Pengadilan HAM. Di situ sudah saya sampaikan terkait dengan skala perbandingan masa penahanan antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 di tabel selanjutnya. Ada batas penahanan yang mungkin tidak begitu krusial, namun lembaga-lembaganya akan berbeda antara kasus. Iya. Next slide 42. Pertanggungjawaban komandan atau atasan ini yang sampaikan bahwa kejahatan kemanusiaan maupun kejahatan genosid itu biasanya secara terstruktur atau tersistematis. Yang bertanggung jawab utamanya adalah komandan atau atasan langsung. Karena apa? Karena dia yang memberikan perintah terhadap setiap tindakan dan dianggap untuk bertanggung jawab. Tapi ada perbedaan Bapak Ibu. Kalau hukum humaniter itu ada keistimewaan walaupun dia adalah pelanggar HAM berat, ya untuk komandan perangnya itu dia mempunyai keistimewaan yang tidak bisa dimiliki oleh para bawahannya. Jadi dia masih diberlakukan secara komandan berat walaupun dia akhirnya nanti ditahan berdasarkan hukum humaniter. Jadi dia masih merasa dihormati bahwa dia komandan perang. Karena komandan perang itu kan istilahnya berjasa, walaupun di pihak lawan dia itu adalah pelanggar HAM berat di pihak lawan, tapi di pihaknya dia adalah orang yang paling berjasa. Paham ya Bapak Ibu? Nah, ini dia mempunyai keistimewaan, dia masih tetap dihormati sebagai panglima perang atau komandan perang. Penghormatan itu tidak dicabut, artinya tidak dilepaskan dari jabatannya ketika memang itu berurusan dengan negara lain Bapak Ibu. Tapi kalau di Indonesia pengadilan HAM-nya ya kemungkinan besar harus dicopot dulu, baru bisa diadili secara hak asasi, bisa diadili di pengadilan HAM. Nah, bagaimana dengan apa yang dilakukan korban? Maka Indonesia membentuk yang namanya LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah,
Di dalam korban hak asasi manusia juga ada perlindungan saksi dan korban. Ini setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Ini ada di dalam pasal 34. Dasar berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, institusi yang wajib memberikan perlindungan adalah LPSK. Nah, ini mengatur mekanisme terkait dengan perlindungan saksi dan korban melalui permohonan dari saksi dan korban mulai tahap penyelidikan sampai dengan penuntutan. Jadi harus ada permohonan terlebih dahulu. Next slide. Hak-hak korban, ya, ini atas pelanggaran HAM berat, yaitu hak untuk mengetahui kebenarannya, hak untuk memperoleh keadilan, dan hak atas pemulihan atas dirinya, baik secara fisik maupun secara psikis. Makanya nanti ketika memang ini diberlakukan, ada yang namanya kompensasi yang harus diterima korban terhadap pelaku atau terhadap negara, yaitu terkait dengan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Next slide. Apa itu kompensasi? Adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi dia memberikan, negara harus berkewajiban untuk memenuhi terkait dengan kompensasi yang memang dituntut oleh korban tersebut. Restitusi, ganti rugi yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti rugi atau kehilangan, penggantian biaya atas tindakan-tindakan tertentu, dan ada yang namanya konsep rehabilitasi. Pemulihan pada kedudukan semula, misalnya status kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak yang lain. Ini terkait dengan pemenuhan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, yaitu harus tepat, cepat, dan layak. Tepat artinya mengganti kerugian dan atau pemulihan hak lainnya diberikan kepada korban yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran HAM. Cepat artinya penggantian kerugian atau pemulihan hak-hak lainnya diberikan kepada korban sesegera mungkin. Kemudian layak itu adalah secara patut berdasarkan keadilan. Jadi selain kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi dilakukan secara tepat, cepat, dan layak. Sudah. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, ini pemaparan terkait dengan pengadilan HAM yang selebihnya dari 50 slide yang sudah saya berikan, sudah saya rangkum di situ, bisa dipelajari secara bersama-sama dan bisa didiskusikan. Saya selalu ada di kampus hari Senin sampai Kamis, biasanya Jumat saya punya kegiatan yang lain. Jadi monggo kalau ada kasus-kasus yang memang ada unsur-unsurnya terkait dengan internasional, itu bisa langsung didiskusikan dengan saya. Itu nomor handphone saya bisa dicatat 081 333 705507. Alamat email saya di triatrivinata@wks.ac.id. Saya sebenarnya adalah ahli bidang hukum internasional. Jadi saya punya riset-riset yang memang berurusan dengan negara dan itu dibiayai oleh negara. Jadi gimana Bu? Ya, dan ada beberapa riset. Oh ya, riset-riset saya memang beberapa kali menjadi rujukan baik nasional maupun internasional. Bahkan nanti saya diminta untuk berbicara di PBB terkait dengan penentuan batas wilayah laut antar negara. Jadi memang saya ahlinya hukum internasional. Saya kalau ditanya hukum nasional, saya mohon maaf tidak begitu memahami, tapi tahu sedikit. Ini alamat email saya di riatrivinata@wks.ac.id. Khususnya itu saya hukum laut. Jadi kalau hukum laut kebetulan ada konflik antar negara yang memang ketika perubahan iklim batas pulaunya meningkat,
ukur wilayah lautnya bagaimana. Dan itu sudah saya sampaikan ke PBB dan alhamdulillah tulisan saya diupload dan menjadi rujukan internasional. Jadi dan ini dibiayai oleh negara. Jadi saya dapat grant sekitar 240 juta untuk batas wilayah laut ini. Dan negara itu membebaskan saya biasanya kalau PBB menerima laporan itu dikenai biaya 60 juta untuk habis, jadi saya mendapatkan free karena saya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti menjadi pengacara internasional, diminta misalkan ini wilayah lautnya ngukurnya dari mana, itu bisa menghubungi saya. Promosi. Tapi memang itu jarang. Jadi saya sering dimintai petunjuk Panglima TNI Angkatan Laut. Ketika memang ada kapal asing yang memang melintasi Indonesia, kita harus ngapain, Bu Lia? Ajukan Pak nota protes diplomatik terhadap negara tersebut. Jadi TNI mengajukan ke Menteri Pertahanan dan Keamanan, Pertahanan Keamanan mengajukan ke Menteri yang bersangkutan. Kalau diterima alhamdulillah, tapi seringkali kita tidak pernah mengajukan protes diplomatik walaupun secara akademik kita tetap berupaya mempertahankan kedaulatan dengan apa? Dengan cara mengirimkan nota protes diplomatik bahwa yang dilakukan oleh negara tersebut itu adalah salah. Tapi sampai sekarang itu belum pernah dilakukan walaupun kita sering merekomendasikan itu. Itu monggo, tapi kali ini kita berdiskusi hak asasi manusia. Siap. Ya. Penyampaian materi yang sangat keren dan sangat luar biasa dari Buya. Jadi tadi saya mendengarkannya mudah dipahami ya Bu ya. Alhamdulillah. Selanjutnya adalah saya akan membuka sesi tanya jawab diskusi bagi para peserta PKPA yang ingin bertanya. Silakan untuk mengangkat tangannya. Mungkin saya berikan kesempatan 2-3 pertanyaan. Semoga ada yang ingin bertanya, Pak. Ya. Ya, perkenalan dulu, Pak. Ya, nama saya Halim. Saya mau bertanya masalah terkait dengan LGBT yang lagi hot ya di Indonesia ini. Di tahun 2011 kan PBB mengesahkan itu bahwa LGBT dianggap tidak melanggar HAM. Nah, sejauh mana langkah pemerintah untuk mengantisipasi terkait masalah LGBT ini? Karena memang sangat melanggar Pancasila, istilah kedua terutama, terus melanggar Undang-Undang tahun 74 tentang masalah perkawinan sejenis dan lain. Terima kasih. Terima kasih Pak. Langsung aja ya saya jawab ya. Terkait dengan LGBT ini memang Indonesia dalam ranah yang abu-abu. Jadi tidak seperti yang dilakukan oleh Singapura. Walaupun Singapura itu negara yang memang cukup bebas, tapi dia itu secara langsung menetapkan bahwa kita itu menolak menikahkan person yang memang mempunyai jenis kelamin yang sama. Jadi Australia itu sudah menolak secara langsung dan mengblok terkait dengan program-program LGBT, apakah itu melalui siaran televisi ataukah itu melalui animasi-animasi yang memang bisa dilihat atau dipertontonkan oleh masyarakat secara umum. Tapi Indonesia itu sepertinya kalau yang saya lihat tidak bisa menetapkan secara jelas bahwa kita itu menolak LGBT. Walaupun secara peraturan perundang-undangan itu memang sudah tegas, tapi seolah-olah kita itu mengiyakan. Jadi seperti transgender dan transpuan itu memang sudah ada putusan pengadilan bahwa memang dia itu adalah perempuan, misalkan dia itu adalah laki-laki, walaupun itu adalah transgender dan transpuan. Dengan penetapan pengadilan seperti itu, memang secara hukum dia adalah perempuan, tapi secara harafiah dia itu adalah laki-laki. Ini tidak berlaku di negara lain, hanya Indonesia yang memang sudah ada penggantian status kelamin dan ditetapkan oleh pengadilan. Nah ini sebenarnya saya melihat itu tidak tegas. Karena apa? Karena sebenarnya LGBT ini itu adalah pemasok saham terbesar di beberapa negara yang memang dia mempunyai perusahaan-perusahaan yang besar seperti Coca-Cola.
itu saham terbesarnya dimiliki oleh LGBT. Nike, sepatu Nike itu juga LGBT. Jadi kemungkinan besar dan itu banyak. Nah, Indonesia mungkin tidak tegasnya itu karena memang ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekonomi yang memang mempengaruhi Indonesia sehingga menetapkan bahwa memang kita itu abu-abu. Tapi beda dengan Filipina. Filipina itu ditetapkan secara massal bahwa dia itu adalah penganut LGBT. Thailand, Singapura itu malah enggak. Saya juga heran ketika mempelajari peraturan perundang-undangan karena kebetulan ada 3 mahasiswa yang mengambil LGBT di skripsinya terkait dengan bagaimana urgensi terkait dengan pengaturan LGBT di Indonesia. Singapura itu sudah tegas, Malaysia sudah tegas, Filipina juga tegas. Indonesia ini yang masih kayak iya, kayak enggak, kayak menolak, tapi sebenarnya di sisi lain memutuskan. Seperti IKTP, itu kan nanti juga akan ranahnya akan berpindah. Artinya kemarin itu saya sempat mendengar atau ini bahwa transgender itu akan punya KTP sendiri dalam status jenis kelaminnya. Jadi jenis kelamin transgender, transpuan. Nah, kayak begitu-begitu kan berarti secara tidak langsung kita itu sebenarnya accepted, menerima, mendukung. Yang ini yang sebenarnya tidak cocok. Karena kita itu bagaimanapun kan kita mendeklar bahwa kita itu budaya ketimuran, mendeklar bahwa kita itu beradab, mendeklar bahwa kita itu punya adat istiadat yang memang, tapi secara pengatur, secara kejelasan terkait dengan putusan-putusan pengadilan, kebijakan-kebijakan pemerintah, itu sebenarnya kita dalam ranahnya gray area, abu-abu. Jadi monggo Bapak Ibu bisa ditulis. Kalau saya kan bisanya menulis, jadi saya menulis terkait dengan LGBT, tapi saya memperbandingkan antara LGBT Indonesia dengan LGBT yang memang dilindungi oleh negara lain, yaitu Filipina. Kalau Filipina jelas boleh. Kalau Indonesia abu-abu, buktinya banyak hal yang memang menjadi ketika tidak gempar secara masyarakat ya hal itu akan dianggap biasa. Bahkan ada komunitas yang memang ada di Surabaya itu sudah menduduki ruangan-ruangan yang publik, dan itu pemerintah tutup mata. Jadi pandangan saya kita itu dalam ranah yang gray area. Seperti halnya sistem hukum di Indonesia. Kita civil law atau common law. Bahasanya kita adalah civil law. Tapi ternyata kita menerima hakim tidak boleh menolak perkara. Ya kan? Hakim bisa menerima perkara apapun walaupun tidak ada peraturan perundang-undangannya. Nah, ini kan kita sebenarnya juga tidak civil law, juga tidak common law. Ya kan Bapak Ibu? Kemudian ada lagi yang trias politika, legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang bisa membuat peraturan perundang-undangan itu adalah legislatif. Tapi di dalam peraturan kita, DPR dan pemerintah, legislatif dan eksekutif bisa membuat peraturan perundang-undangan. Jadi jangan dikatakan bahwa ilmu negara kita itu adalah menganut murni trias politika. Dan jangan disampaikan bahwa sistem hukum kita itu adalah civil law. Karena kita adalah common law dan civil law, kita adalah trias politika yang memang abu-abu. Jadi sebenarnya Indonesia ini ya begitu. Ya. Gitu. Jadi semuanya itu bisa dinegosiasikan. Gitu Bapak pandangan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas jawaban yang sangat keren. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi. Silakan terbuka dulu Pak. Saya ada Pak Mas Said. Bagaimana sebenarnya pandangan kamu terkait pelitih atau begal yang ditembak mati di tempat, sedangkan pelitih atau begal itu sendiri juga melanggar manusia lain seperti kedamaian, keamanan, bahkan juga nyawa. Itu yang kasusnya di Jogja ya. Itu ranah pidana umum. Gitu. Jadi yang disampaikan pengadilan HAM di sini itu ya memang dua tadi.
kemanusiaan dan genocide. Tapi kalau misalkan PT itu kan sebenarnya istilah masyarakat setempat yang memang pada kalau istilahnya ada perampokan ataukah pencurian ataukah dia pengerusakan gitu. Jadi masuk ranah pidana. Nah, bagaimana konsep HAM melihat ini? Karena yang saya sampaikan tadi ini adalah umbrella act. Jadi memang kalau konsep-konsep seperti itu sudah ada pengaturan khusus yang memang mengaturnya. Jadi apakah tembak di tempat itu diizinkan, Bu, gitu ya? Apakah tembakan di tempat itu diizinkan? Sebenarnya yang kasus yang paling kita melihat bahwa ini pelanggaran HAM berat itu, apakah memang murni itu ini loh, kasusnya yang 9 pengawalnya FPI yang memang di tempat dibunuh secara massal dan kemudian negara memihak. Artinya negara memihak itu KM yang 50 yang sebelumnya dipakai sebagai tempat peristirahatan itu sekarang ditutup. Seolah-olah tidak menjadi tempat peristirahatan. Yang KM 50 Bapak Ibu. Ya. Nah, itu sebenarnya kalau dilihat dan kita bisa mengajukan sengketanya itu bisa diajukan ke ICC, International Criminal Court. Tapi sampai sekarang Komnas HAM pun tidak pernah merekomendasikan bahwa itu adalah kejahatan HAM, kejahatan kemanusiaan. Karena yang dilakukan yang pertama dari aparat sendiri secara tersistematis, tak mungkin orang membunuh itu tanpa perintah dari atasan langsung. Kemudian yang kedua, lokasi-lokasi pemerintahan kita itu menutupi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, KM 50 yang memang sebenarnya buat tempat peristirahatan sekarang ditutup menjadi jalan tol biasa. Jadi itu dihilangkan posisi tersebut. Jadi tidak ada yang namanya rekonstruksi perkara, tidak ada yang namanya apapun. Nah itu salah satunya. Yang kedua, kasusnya Munir. Kasusnya Munir itu wilayah kompetensi relatifnya juga, jurisdiksinya juga tidak diketahui di mana, siapa, di mana dan siapa yang melakukan kejahatan. Yang dianggap bertanggung jawab adalah pilotnya. Padahal kemungkinan besar pilot juga tidak mengetahui, tapi pada saat itu yang menjadi komandan yang mengemudikan maka pilotnya bertanggung jawab. Dan itu ditutupi. Ditutupi artinya sampai sekarang pemerintah tidak mengeluarkan bukti apapun terkait, walaupun peradilan umum itu ranahnya peradilan umum. Itu adalah kejahatan yang biasa. Nah, karena apa? Karena pada saat itu dokumen-dokumen yang dibawa Munir itu terkait dengan kejahatan genosida yang dilakukan Indonesia pada era pemerintahan tertentu yang mau didaftarkan ke ICC, ke Belanda, ke Den Haag. Nah, sebelum masuk ke ICC dihabiskan dulu Munirnya. Nah, kalau pemerintah itu punya organ-organ yang bisa melindungi pemerintahan itu sendiri. Jadi kalau pemerintah itu bergerak, mau, itu pasti akan jadi. Karena apa? Karena dia punya alat untuk melakukan atau memaksakan kehendaknya. Tapi kalau pemerintah itu punya keadilan yang seluas-luasnya, pasti hal itu tidak akan terjadi. Tapi kalau pemerintah tersebut menginginkan sesuatu, itu pasti akan terjadi. Karena apa? Karena dia punya alat, punya organ yang bisa untuk memukul, yang bisa untuk membunuh, yang bisa untuk membersihkan, yang bisa untuk menerapkan, yang bisa membangun, itu adalah pemerintah. Nah, HAM ini itu bidiknya adalah ke pemerintah. Nah, tapi sayangnya setiap bentuk apapun, apakah itu dikatakan pelanggaran HAM berat ataupun tidak, itu ya atas rekomendasi dari pemerintah, organnya adalah Komnas HAM. Tidak mungkin Komnas HAM kemudian memberikan pernyataan bahwa memang ada terjadi pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Panglima ini, terhadap rakyat sipil biasa. Itu saya rasa kok berat ketika memang tidak ada unsur-unsur lembaga-lembaga lain atau NGO yang diberikan kebebasan untuk melakukan penyelidikan terkait dengan pelanggaran HAM berat. Terbukti dengan apa? 2000 undang-undang ini hadir, sampai 2023 tidak ada kasus HAM yang memang berlaku di Indonesia. Sama halnya dengan ICC. ICC lahir tahun 98 sampai tahun 2023, yang notabene adalah dia bisa mengadili negara ataupun komandan-komandan perang. Tapi sampai 2023 tidak ada kasus satupun pernah masuk, tapi tidak dilanjutkan.
Gitu. Jadi HAM ini ya seperti saya lebih prefer sama pendapatnya George Jelinek. Ketika negara itu mau melindungi maka bisa dilindungi. Tapi ketika negara itu tidak mau melindungi maka sebenarnya tidak akan terlindungi hak asasi manusia yang ada di negara manapun. Gitu. Demikian. Dari pernyataan tadi, kalau misal negara tidak memiliki meskipun ada lembaga perlindungan saksi dan korban itu, tapi tidak ada yang mau speak up, berarti tidak akan dilanjutkan juga ya. Meskipun speak up itu harus ada penyelidikan terlebih dahulu dan tidak mungkin negara itu akan mematahkan negara tersebut atas tindakan-tindakan yang memang disetujui oleh pimpinan langsung secara bersamaan. Jadi contohnya kasusnya yang ada di Timur Leste, jelas terjadi pelanggaran HAM berat. Pada saat itu komandan perangnya adalah Prabowo. Tapi siapa yang memutus langsung? Ya pasti presidennya langsung. Dan tidak mungkin Komnas HAM menyampaikan bahwa pada masa ini presiden tersebut telah melakukan pelanggaran HAM yang harus diadili. Itu kok rasanya saya tanda tanya besar. Karena terbukti sampai dengan sekarang itu tidak pernah ada terjadi kasus HAM yang ada di dalam pengadilan HAM. Kecuali dia melakukan ini ya, kecuali kita berkaca pada yang ada di Aceh. Nah, karena itu peraturan perundang-undangannya berbeda. Nah, itu mungkin di tempat bisa. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu di Amerika Serikat, itu kan ada kasusnya terkait dengan Joe Biden, presiden sebelumnya, sebelum Biden, Donald Trump. Nah, sampai sekarang Donald Trump masih tersangka untuk kasus terkait dengan pemungutan suara yang dimanipulasi oleh Donald Trump. Jadi kasus ini karena naiknya Biden sehingga kasusnya Donald Trump kemudian diangkat dan sekarang menjadi tersangka karena dia memanipulasi terkait dengan hasil suara pada saat Donald Trump menjadi atau mencalonkan diri menjadi presiden. Gitu. Tapi ya harus turun dulu dari jabatannya. Itu yang sudah negara demokratis yang ratusan tahun. Kita kan baru tahun 99 ke tahun 2023. Pertanyaan terakhir ada yang ditanya. Jadi pertanyaan lagi sebagai penutup. Ada. Karena tidak ada yang bertanya, sesi diskusi dan yang selesai. Saya menyampaikan terima kasih kepada pemateri kita yang pertama juga atas kesediaannya dan waktunya mengajar BKPA ini. Semoga di kesempatan selanjutnya di BKPA selanjutnya kita masih bisa bertemu lagi diskusi dan dengan waktu yang berbeda lagi. Dan saya juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan semangatnya kepada para peserta BKPA. Semoga ilmu yang hari ini kita dapatkan bisa bermanfaat dan bisa berkah untuk kedepannya. Akhir kata, saya Nina Rosadi sang moderator. Jadi mohon maaf apabila selama saya menjadi moderator banyak kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom bersama-sama dan salam kebajikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi. Selanjutnya adalah sesi kedua, namun peserta masih diperbolehkan untuk keluar. Mungkin ada yang ingin mengambil minum atau snack, tapi kita berfoto dulu bersama dengan teman yang kita pertama. Saya lihat. Saya. Agak merapat.
Naik aja nggak apa-apa mas. Naik aja. Enggak. Lihat aja. Yang naik berarti tiga. Empat. Yang naik empat. Empat. Biar kelihatan. Nah, oke. 1, 2, 3. Sekali lagi dengan gaya bebas. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.